Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat untuk semua kelas 10, 10 MIA 1, 10 MIA 2, 10 MIA 3 dan 10 IIS. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan ya, dan semangat untuk belajar walaupun masih dalam kondisi pandemi seperti saat ini ya. Baiklah, kita memasuki bab yang keempat, pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu menuntut ilmu. Subbabnya adalah keutamaan menuntut ilmu, kemudian mengamalkannya dan mengajarkannya. Di sini kita akan membahas apa sih keutamaan menuntut ilmu, mengamalkannya serta mengajarkannya. Baiklah, masuk ke yang pertama, yaitu keutamaan menuntut ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan bahwa orang-orang yang berilmu akan diangkat derajatnya. Ini sudah janji Allah. Artinya, orang-orang yang berilmu memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Yang lain ini maksudnya yang tidak memiliki ilmu tentunya. Oke. Sekarang, ilmu terbagi menjadi dua jenis ya. Yang pertama yaitu ilmu agama, yang kedua ilmu umum. Kemarin sebelum Ibu jelaskan, Ibu sudah memberikan pertanyaan untuk kalian. Jelaskan ilmu apa saja yang wajib dipelajari sebagai seorang muslim. Jawaban kalian beragam ya, ada yang sudah benar, ada juga yang belum tepat, ada yang sudah benar tapi tidak dijelaskan ya. Di sini yang pertama yaitu ilmu agama. Wajib untuk kita menuntut ilmu agama seperti yang kalian jawab kemarin ya. Ada ilmu fikih, ada ilmu tauhid. Nah, itu termasuk ilmu agama. Ada ilmu usul fiqh, ilmu usuluddin. Nah, itu agama ya. Jadi ilmu agama itu wajib kita pelajari. Misalnya contohnya ilmu tentang tauhid, yaitu tentang keesaan Allah, mengesahkan Allah bahwa Allah itu satu. Nah, itu ilmu agama. Ilmu fikih tentang tata cara sholat, tata cara membayar zakat, tata cara haji, tata cara puasa, tata cara berwudu. Nah, itu diatur di dalam ilmu fikih. Nah, itu ilmu fikih apa? Termasuk ilmu agama. Nah, disinilah kita wajib mempelajari ilmu agama. Jadi kemarin jawaban kalian itu sudah benar. Ada ilmu fikih, ilmu tauhid yang wajib dipelajari, tapi itu adalah bagian daripada ilmu agama. Kemudian yang kedua yaitu ilmu umum. Ilmu umum itu seperti apa? Pasti sudah tahu kalian ya. Ilmu umum ya seperti yang kita sekolah ini, misalnya kita belajar kimia, belajar bahasa Indonesia, belajar PKN, ilmu apapun tentang dunia ya. Nah, itu termasuk ilmu umum. Ilmu umum bukan hanya ilmu yang didapat dari bangku sekolah ya. Misalnya yang di luar sekolah, kali ilmu umum itu kalian belajar montir, misalnya benerin motor, benerin mobil, bengkel, atau belajar apapun yang lain. Nah, itu termasuk ilmu umum. Jadi ilmu terbagi menjadi dua, ilmu yang wajib kita pelajari. Yang pertama ilmu agama, yang kedua ilmu umum. Jadi tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang kubur. Jadi nggak ada batas waktu ataupun batasan, oh ilmu saya sudah banyak, ilmu saya sudah kayaknya melebihi batas, nggak ada. Nah ya, kita wajib belajar sampai kita meninggal nanti. Teruslah belajar. Kemudian di sini ada Quran surat Al-Mujadilah ayat 11. Ini surat ke-58 di dalam Al-Quran. Mari kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila fanshuzu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Wallahu bima ta'maluna khabir. Shadaqallahul azim. Artinya,
Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan kepadamu, berlapang-lapanglah di dalam majelis. Majelis di sini maksudnya tempat menuntut ilmu. Tempat menuntut ilmu itu bisa di sekolah, bisa di masjid, bisa di majelis-majelis ilmu manapun. Yang penting ada ilmu di sana yang dibahas. Maka lapangkanlah, niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Maksudnya lapangkanlah itu maka bersemangatlah, maka bersiagalah. Ketika ada ilmu, datang. Ketika di sana ada pengajian, datang. Ketika di sana ada demonstrasi ilmu, datanglah. Maka sempatkanlah. Maka Allah akan melapangkan untukmu. Dan apabila dikatakan berdirilah kamu, maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu. Maksudnya Allah, ini janji Allah ya, Allah akan mengangkat derajat kita, mengangkat derajat orang yang menuntut ilmu, yang sedang menuntut ilmu, dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Jadi di sini sudah janji Allah, tepatnya di Quran surat Al-Mujadilah ayat 11, surat ke-58 di dalam Al-Quran, bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mempunyai ilmu walaupun hanya beberapa derajat ya, dibandingkan dengan orang yang tidak memiliki ilmu. Kemudian ada keistimewaan orang yang menuntut ilmu. Di sini Ibu bahasnya cepat saja ya, karena kalian sebelumnya sudah Ibu berikan catatan dan sudah Ibu perintahkan untuk membaca. Yang pertama akan dimudahkan masuk surga, insya Allah. Yang kedua selalu dinaungi oleh para malaikat. Jadi seperti ini. Nah, kalau kita sedang belajar, itu malaikat selalu bersama kita dari kita mulai belajar sampai kita selesai belajar. Kalaupun kalian sekolah, dari kalian niat berangkat dari sekolah dari rumah menuju sekolah sampai kalian pulang sekolah, itu malaikat bersama kita, insya Allah. Tapi niatnya yang benar, menuntut ilmu ya, itu syaratnya. Yang keempat, pahalanya lebih besar daripada ibadah ritus. Ibadah ritus itu ibadah yang dilakukan secara kontinu, maksudnya lebih besar daripada ibadah ritus, seperti ibadah-ibadah yang sudah ditetapkan waktunya ya. Kemudian yang kelima, berperan sebagai pewaris para nabi. Insya Allah mudah-mudahan ketika kita memiliki ilmu, kemudian kita mengamalkan untuk diri kita sendiri, kemudian ilmu itu kita sampaikan kepada orang lain, insya Allah kita berperan sebagai pewaris para nabi. Karena tugas nabi dulu seperti itu, ketika mereka memiliki ilmu, maka ilmu itu disampaikan kepada umatnya, itu maksudnya. Kemudian yang keenam, memiliki kunci kesuksesan dunia dan akhirat. Insya Allah ketika kita belajar, ketika kita bersemangat menuntut ilmu apapun itu, dunia maupun akhirat, maka insya Allah kita diberikan kesuksesan dunia dan akhirat. Nah, di sini ada hadisnya nih yang memperjelaskan keistimewaan orang-orang yang menuntut ilmu. Hadis yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa muslimatin. Maksudnya di sini menuntut ilmu itu wajib, faridah. Wajib bagi siapa sih? Ala kulli muslim, untuk semua orang muslim, wa muslimatin. Ya, untuk seorang muslim yang laki-laki muslimin maupun untuk seorang muslim yang perempuan muslimatin. Jadi untuk laki-laki dan perempuan yang muslim, maka dia wajib menuntut ilmu. Kemudian ada hadisnya lagi nih, man arada dunya fa'alaihi bi ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bi ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bi ilmi. Maksudnya ketika kita menginginkan dunia, maka yang kita perlukan adalah ilmu pastinya ya. Misalnya kita mau melamar kerja, itu urusan dunia kan, kita nggak punya ilmu nggak bisa, maka harus dengan ilmu. Waman aradal akhirah fa'alaihi bi ilmi. Siapa yang dia menginginkan akhirat, pasti juga dengan
ilmu. Misalnya aku mau masuk surga, cita-citaku ingin masuk surga Firdaus, tapi nggak pernah sholat, ataupun dia nggak tahu tata cara sholat, nggak punya ilmunya, mana bisa hanya dengan keinginan, pasti harus dengan ilmu. Waman aradahuma fa'alaihi biilmi. Siapa yang menginginkan dunia dan akhirat masih juga perlu ilmu. Jadi kalau kita ingin bahagia dunia akhirat, tentunya kita harus punya ilmu dunia dan akhirat. Kemudian keutamaan mengamalkannya. Nah, tadi kan sudah menuntut ilmunya, sudah dituntut ilmunya, sudah dapat ilmunya. Yang kedua, mengamalkannya. Jadi kalau kita sudah tahu ilmunya, diamalkan. Diamalkan ini maksudnya apa? Diamalkan untuk diri kita dulu, ya. Ketika kita misalnya belajar sholat, sudah tahu tata caranya, sudah tahu bacaan sholatnya, sudah tahu waktu-waktunya, maka kita harus mengerjakan sholat, ya. Jangan kita ngomong dulu ke orang lain, kita sendiri tidak sholat. Nah, itu yang salah. Jadi ketika kita sudah tahu ilmunya, sudah mendapatkan ilmunya, maka amalkanlah untuk diri kita sendiri, baru kita amalkan untuk orang lain. Di sini ada hadisnya. Barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu, kemudian ia menyembunyikannya, maka ia dicambuk dengan cambuk yang terbuat dari api pada hari kiamat. Wah, ini ngeri sekali ya, hadis riwayat Ahmad. Jadi kita nggak boleh pelit sama ilmu. Kalau sudah tahu ilmunya, maka bagi-bagilah ilmu itu kepada orang lain. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Nah, itu pepatah Islam mengatakan, ya. Sampaikan walaupun hanya satu ayat. Maksudnya sampaikan walaupun hanya sedikit ilmu yang kalian punya, tapi ilmu yang bermanfaat, ya. Kemudian yang ketiga, keutamaan mengamalkannya. Nah, tadi sudah menuntut ilmu, kemudian yang kedua mengamalkannya. Yang ketiga, keutamaan mengamalkannya. Di sini ada keistimewaan orang yang mengajarkan ilmu kepada orang lain. Yang pertama, ini catatannya Ibu salah ya. Keutamaan menyampaikannya, nak ya, nanti bisa dirubah saja. Bukan keutamaan mengamalkannya, tapi lebih kepada keutamaan menyampaikannya. Yang pertama ada kita akan mendapatkan pahala setara 70 kebaikan menyampaikan ilmu yang kita miliki. Subhanallah, luar biasa. 70 kebaikan satu ilmu. Kalau udah beberapa ilmu, udah 3 ilmu, 5 ilmu, tinggal dikalikan saja. Kemudian seperti melaksanakan ibadah selama 1 tahun, itu satu ilmu, ya. Kemudian yang ketiga, terhindar dari bahaya. Insya Allah Allah akan menjaga kita selalu, orang-orang yang selalu berbuat baik, atau orang-orang yang selalu menyampaikan ilmu kepada orang lain. Yang keempat, makhluk paling mulia di seluruh penjuru langit dan bumi. Yang kelima, ilmu yang dimiliki tidak akan mengurangi pengetahuan orang yang menyampaikannya. Beda sama harta, nah ya. Kalau harta kita berikan ke orang lain, misalnya contohnya uang, habis uangnya. Tapi kalau ilmu kita bagikan ke orang lain, makin banyaklah orang yang mengetahui ilmu itu, ya, makin berkahlah ilmunya. Nah, itu maksudnya, ya. Semoga bermanfaat. Kita lanjut ke menuntut ilmu bagian kedua.